Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Yusni. Kali ini kita akan mempelajari tentang teknologi nano, yaitu materi kelas 10 kimia yang sesuai dengan ATP 1012. Diharapkan kalian dapat menganalisis konsep pemanfaatan struktur atom dalam skala nano yang bisa diaplikasikan dalam pembuatan nanoteknologi seperti polimer ataupun motor molekul. Nanoteknologi atau teknologi nano adalah ilmu yang mempelajari dan merekayasa materi pada skala 1 hingga 100 nanometer, di mana terjadi fenomena yang unik dan sifat yang baru. Berikut adalah perkembangan penelitian nanoteknologi yang puncaknya terjadi pada tahun 91 ditemukannya karbon nanotube. Di Indonesia pun sudah banyak penelitian tentang nanoteknologi. Berikut adalah ukuran perbandingan 1 nanometer adalah 1/9 meter. Sungguh sangat kecil ukurannya, sesuai dengan nama nano yang diambil dari bahasa Yunani yang artinya kecil atau kerdil. Berikut ada perbandingan beberapa zat atau benda dibandingkan dengan nanoskala. Cara pembuatan atau untuk memasuki dunia nano ada 2 tahap atau ada 2 cara, yaitu metode top down yang dibuat dari material besar dihancurkan menjadi material yang kecil. Yang kedua adalah metode bottom up, yaitu menyusun atom dan senyawa menjadi material yang besar. Nanomaterial memiliki sifat yang berbeda karena terjadi peningkatan area permukaan spesifiknya yang menyebabkan perubahan sifat-sifatnya yang meliputi reaktivitas, kekuatan, dan sifat listriknya. Hal ini sangat menarik untuk dipelajari karena partikel yang dirubah menjadi ukuran nano akan memiliki sifat yang berbeda dengan bulknya atau sebelumnya. Contohnya, TiO2 dan ZnO pada skala nano ternyata menjadi berwarna bening, dapat diaplikasikan sebagai sunscreen, dapat disusun menjadi lapisan pada permukaan, dapat menyediakan area spesifik yang besar dan dapat meningkatkan aktivitasnya seperti pada aplikasinya untuk katalis. Nanomaterial memiliki sifat yang berbeda dengan materi asalnya. Ada sifat fisika dan sifat kimia. Di antaranya adalah struktur kristalnya. Sebetulnya struktur kristal saat menjadi nanopartikel itu masih sama dengan struktur asalnya. Namun parameter kisinya yang berbeda. Jarak antar atomnya menjadi berkurang dan titik lelehnya menurun. Struktur elektronik dari nanopartikel bergantung pada ukuran dan kemampuan dari nanopartikel tersebut untuk bereaksi bergantung pada ukuran klaster. Luas permukaan yang lebih besar dibandingkan dengan rasio volume dari nanopartikel memiliki efek yang besar terhadap sifat katalitik. Dan atom pada permukaan material nano akan tersusun lebih banyak dan rapat, sehingga akan berpengaruh pada sifat material, terutama fotokatalis. Ukuran nano dari suatu material sangat berpengaruh terhadap sifat material tersebut. Di antaranya adalah luas permukaan, atom pada permukaan, reaktivitas, sifat elektronik, efisiensi fotokatalitik, efek nanopartikel. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena pada ukuran nano, partikel tersebut berbentuk faset atau bidang datar yang rata. Contohnya saja, nanopartikel dengan besar yang berbeda dapat memiliki sifat-sifat fisika yang berbeda. Contohnya, nanopartikel emas akan memiliki
bila memiliki ukuran yang berbeda, ternyata memiliki warna yang berbeda. Atom-atom dalam nanopartikel dapat tersusun dalam bentuk struktur kristal, amorf, atau diantaranya. Sifat yang dihasilkan dari nanomaterial yaitu memiliki luas permukaan yang besar dan jumlah atom di permukaan yang lebih banyak, sehingga memiliki energi permukaan dan tegangan permukaan yang tinggi. Permukaan dari partikel kristalin dengan ukuran nano cenderung bersifat atau berbentuk faset atau tergosok dengan rata, sehingga cenderung memiliki bidang yang sangat atau lebih rapat dibandingkan sebelumnya. Akibatnya permukaan ini bersifat reaktif dan mudah teroksidasi. Untuk itu harus hati-hati karena banyak kemungkinan dapat menimbulkan terjadinya ledakan. Selanjutnya kita lihat hasil rekayasa teknologi nano. Di antaranya adalah terhadap karbon. Ada yang dikenal dengan nama fullerence. Yaitu kelas alotrop karbon yang secara konseptual adalah lembar grafin yang digulung ke dalam tabung atau bola. Termasuk di dalamnya adalah karbon nanotube yang digunakan dengan baik karena kekuatan mekanismenya maupun faktor elektrisnya, yang biasa dikenal dengan nama CNT atau CNT, karbon nanotubes. Material tersebut memiliki kekuatan spesifik melebihi baja. Juga memiliki sifat unik lainnya seperti sifat listrik, optik, dan lain-lain, bahkan sudah dikembangkan dari tahun 90-an. Nah, ini adalah bentuk-bentuk berbeda dari karbon yang berukuran nanomaterial. Saat ini banyak dihasilkan materi-materi atau benda-benda hasil nanoteknologi yang memiliki sifat lebih ringan, lebih kuat, lebih cepat, lebih praktis, dan lebih tahan lama. Nanti kita bahas pada diskusi untuk pertemuan selanjutnya. Mengapa ini bisa terjadi? Bagaimana cara mengidentifikasi apakah partikel tersebut partikel nano? Maka kita membutuhkan alat untuk identifikasi. Di antaranya adalah mikroskop pemindai elektron seperti pada gambar berikut, dan peralatan pencacah partikel kondensasi, fotometer aerosol, dan ada pompa penyampai udara. Bagaimana cara pemakaiannya? Kalian bisa cari atau lihat sendiri di sumber-sumber yang bisa kalian cari tahu, di antaranya melalui searching engine atau browser, sehingga kalian memperkaya pengetahuan kalian tentang ini. Dan di alam pun kalian bisa menemukan partikel nanoteknologi di alam. Di antaranya ada pada cicak, kunang-kunang, kupu-kupu, nanomagnetik pada ikan sehingga dia tidak tersesat, serangga air sehingga dia tidak tenggelam di dalam air, dan laba-laba yang memiliki kekuatan lebih besar jaring-jaringnya sehingga ditiru menjadi serat yang kuat
Contohnya Kevlar. Ini adalah daftar pusaka yang bisa kalian telusuri lagi. Masih banyak artikel-artikel yang bisa kalian baca untuk menambah wawasan kalian tentang nanoteknologi. Sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan, boleh tanyakan pada Bapak Ibu guru kalian. Sampai berjumpa kembali pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.